The Wall of Shame in Berlin was 1 year old. It was in 1961 that East German communists, appalled at the number... Dulu, dunia pernah terbelah menjadi dua, timur dan barat. Kapitalisme melawan komunisme. Dunia berada di ujung kehancuran nuklir. Dan di saat tembok Berlin runtuh, kita semua berharap perang itu berakhir selamanya. Tapi sejarah selalu berputar. Kini dua kekuatan baru muncul, Amerika, China. Sebuah pertarungan baru dimulai. Sebuah perang dingin baru. Setelah Perang Dunia II, dua raksasa muncul, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka tidak berperang secara langsung, tapi bertarung melalui sekutu, propaganda, teknologi, bahkan luar angkasa. Krisis misil Kuba nyaris menghapus dunia dalam ledakan nuklir. Tapi akhirnya, kapitalisme liberal Amerika menang dan Uni Soviet runtuh. Dunia percaya era ketegangan besar telah berakhir. Ready for combat. He went on to call President Kennedy a pirate for setting up the quarantine. The United States arrived. Tapi diam-diam di timur, sebuah kekuatan lain bertumbuh. Setelah reformasi ekonomi tahun 1978, China berubah dari negara agraris miskin menjadi kekuatan industri raksasa. Dalam 40 tahun, China melesat menjadi ekonomi terbesar kedua dunia. Dengan proyek ambisius Belt and Road Initiative, China tidak hanya membangun infrastruktur, tapi membangun pengaruh global. Ketegangan tak terhindarkan. Tahun 2018, Presiden Donald Trump memulai perang tarif terhadap China. Di balik itu semua, Amerika sadar China bukan sekedar mitra dagang. Mereka adalah pesaing ideologis dan geopolitik. Perang ini bukan lagi tentang baja dan kedelai. Ini tentang teknologi 5G, chip semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Ini adalah perlombaan menguasai masa depan. Namun, tidak seperti Uni Soviet dulu, China dan Amerika terhubung dalam satu rantai ekonomi global. Kedua negara ini saling bergantung dan saling mencurigai. Tapi di balik itu semua, ketegangan militer di Laut Cina Selatan, krisis Taiwan, dan perang teknologi itu hanya menunggu waktu saja. Dan alhasil, dunia kini berada di antara dua kekuatan yang tak mau mengalah itu. Perang dingin yang baru tidak akan berakhir dengan ledakan besar, tetapi dengan perubahan kecil yang tidak kita sadari. Itu setiap hari, setiap kita bertransaksi, bahkan ada di setiap kebijakan. Dan dalam sejarah yang terus bergulir, mungkin kita semua sedang berada di tengah babak barunya. Babak di mana masa depan dunia akan ditentukan.
Artinya, ini bukan sekedar cerita dua negara saja. Ini adalah cerita kita semua.